Di tahun 2018 saya mulai berhidroponik di Kota Bekasi. Di situ seperti yang kita ketahui, untuk namanya memulai bisnis itu selain kita mesti memiliki ilmu, kita juga mesti memiliki mentor, dan tidak lepas kita harus memiliki komunitas. Nah, hidroponik ini video singkatnya terkait hidroponik tersebut. Boleh Mas Rasmin diputar videonya. Jadi biar pakai barang-barang bekas Mas ya? Masih bisa dengan menggunakan barang-barang bekas. Jadi tidak perlu namanya barang-barang baru untuk namanya instalasi hidroponik. Salah satu contoh, kadang-kadang teman-teman mesti pakai pipa paralon atau enggak mesti pakai talang air. Kalau misalnya masih skala hobi, itu tidak perlu namanya mengeluarkan effort besar. Cukup dengan menggunakan barang-barang sekitar. Yang penting masih bisa menampung air. Intinya seperti itu, menampung air atau wadah. Karena hidroponik itu cenderung dengan namanya AB mix, tanda kutip sebagai nutrisinya, dan air sebagai pendistribusian nutrisi tersebut dan oksigennya. Ini ada beberapa contoh yang terkait soal hidroponik, video-video yang sudah pernah teman-teman saya dan saya juga lakukan. Jadi yang jelas tanaman-tanamannya ya lumayan menarik, dikarenakan si tanaman-tanaman ini terus yang dicari adalah kontinuitas ya. Kalau misalnya kita bicara produksi, kontinuitas terus repeat terus ada, biar terus ada namanya supply-nya. Sedangkan kalau misalnya tidak ada supply-nya selalu ada, nanti di saat ada customer minta terus nggak ada barangnya, itu bisa mengecewakan. Yang menarik adalah kalau tanaman hidroponik itu harus jualan tanaman atau misalnya jualan sayuran, kalau minta hari ini kita tunda itu nggak bisa. Tapi kalau jualan kue, kita minta hari ini, besok ada, itu dimaklumin. Itu yang unik kalau sayuran. Seperti itu. Sampai di sini, udah ada session tanya jawabnya. Ada yang mau bertanya? Belum, Mas. Kita lanjut aja dulu. Nanti kita, teman-teman yang mendengarkan, ada sesi Q&A. Nanti ketik aja di Q&A-nya, nanti aku bacakan, Mas materinya jawab. Oh ini sudah ada nih. Apakah ada panduan untuk beberapa macam? Oh ada Mas Mbah Nugroho Bayu. Jadi gini aja Mas, langsung sambil menjelaskan kita Q&A juga. Ya, Oke. Lebih efektif. Ini ada dari Mas Nugroho Bayu. Pertanyaannya, apakah ada panduan untuk berapa lama waktu tanam dari setiap tanaman sampai panen, atau hanya dikira-kira sudah cukup besar lalu dipanen? Itu Mas. Oke. Saya jawab chat apa langsung saya jawab via omongan aja? Langsung jawab aja Mas. Via omongan aja ya. Dari membuat Mas Bayu Nugroho, untuk tanaman, usia tanaman itu beda-beda Mas. Tanaman sendiri itu ada kangkung, ada sawi, ada kale, sawi-sawian seperti pakcoy, sawi putih dacaisim dan sebagainya, selada. Nah, tiap tanaman akan berbeda-beda. Kalau cukup besar lalu dipanen, sebetulnya sih ya dasarnya seperti itu ya Mas ya. Contohnya kalau misalnya kangkung itu kalau di konvensional kurang lebih 30-45 hari, sedangkan di hidroponik cukup dengan usia 18, antara 15-18 hari. Terus untuk namanya kale sendiri 45 hari, kalau konvensional sekitar 75 hari. Kalau misalnya sawi-sawian seperti pakcoy bisa di usia kurang lebih 35 hari maksimal, dari 30 sampai 35 hari. Terus apa lagi ya? Sudah cukup besar ya, oke. Itu tadi jawaban saya untuk Mas Bayu Nugroho. Untuk misalnya Mbak Adel, Mas, soal air adakah ketentuan atau mana yang boleh atau dihindari? Sebetulnya nanti mungkin dari Mas Rasmin sendiri akan men-share modulnya, tapi saya akan jawab di sini langsung. Ketentuan air sebetulnya ideal itu pH-nya 6,2. Nah, kenapa ada pH? Makanya hidroponik itu juga butuh cangkul dan arit juga, alat kerjanya, yaitu pH meter sama TDS meter. Apa itu pH meter dan TDS meter nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, tapi ada ketentuannya. Karena
kita bermain di air, di mana air itu mengandung nutrisi, di mana cara supaya tanaman bisa menyerap nutrisi dengan baik. Jadi emang cenderung lebih apa ya, teknik lebih terukur namanya kalau hidroponik. Mbak Dianita, kalau hidroponik diterapkan di kota besar seperti Jakarta dengan lokasi rumah di pinggir jalan, apakah polusi udara bisa mempengaruhi kualitas tanaman? Apakah zat kimia polutan udara bisa menyerap ke tanaman? Ya, kalau menyerap ke tanaman, iya. Karena CO2 terlalu banyak juga nggak baik buat tanaman. Tapi tanaman hidroponik itu lebih banyak di air, di akar. Sedangkan kalau di daunnya itu, tanaman hidroponik, tanaman itu menyerap nutrisi atau misalnya unsur-unsur itu lebih banyak di akar. Kalau di daun itu kurang lebih antara 70 sampai 80%. Jadi, kalau misalnya hidroponik ditempatkan kota besar seperti Jakarta, Singapura, tidak ada namanya konvensional, malah hidroponik cenderung. Kalau untuk tanaman sayur ya, kalau sayur daun dan sayur buah pun ada juga yang menggunakan tambulapot. Cuman tambulapot, tanaman buah dalam pot biasanya juga menggunakan sistem hidroponik juga, yaitu menggunakan drip non recovery. Karena apa? Karena space-nya, karena tidak ada tanah di sana dan space-nya lebih kecil. Apakah zat polutan? Iya, betul, tadi sudah. Mempengaruhi kualitas tanaman? Iya, mempengaruhi kualitas tanaman. Sebenarnya kenapa ya Mas, hidroponik bisa lebih cepat dari konvensional? Ya, seperti saya mungkin sama Mas Rasmin, mungkin karena makannya banyak, jadi badannya besar Mas. Jadi lebih cepat. Jadi seperti itu. Jadi contoh ke manusia ya, karena itu makhluk hidup. Bedanya konvensional sama hidroponik, kalau konvensional itu cenderung namanya menanamnya, memberi pupuknya ada masanya. Sedangkan kalau hidroponik, dia terus. Jadi sayuran hidroponik karena dia dalam satu instalasi, dia terus diberikan suplai makanan, udara, air. Dia tidak pernah putus, maka lebih cepat besar tumbuhnya. Seperti itu. Jadi lebih sehat. Nah, kalau misalnya tanaman sehat, itu untuk kena penyakit tidak begitu rentan dibandingkan yang tidak sehat. Seperti itu. Saya tidak bilang konvensional itu tidak sehat. Konvensional itu sehat, namun kalau bicara cepat besarnya karena suplai makanannya atau misalnya pendistribusian nutrisi atau pupuknya lebih baik. Untuk Mas Fahmi Ahmad, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah menanam teknologi hidroponik membutuhkan air saja atau dicampur pupuk ya? Misalnya kalau pakai pupuk, cara penggunaannya bagaimana ya? Dan apakah pupuk khusus dibandingkan dengan penanaman secara konvensional? Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Cuman di sini saya menjelaskan gambarannya. Iya, kalau pupuk khusus, sebetulnya tidak khusus, Mas. Sebetulnya semua tanaman dasarnya membutuhkan 16 unsur. Nah, 16 unsur itu bagaimana caranya dikemas supaya lebih portable. Istilah kata tidak lebih dari melenceng kemana-mana. Si 16 unsurnya itu nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Itu kenapa si 16 unsur itu dibutuhkan. Kenapa hanya hal-hal tertentu saja yang dibutuhkan. Terus, apakah ada pupuk khusus dibandingkan dengan penanaman konvensional? Ini Mas, kalau pupuk khusus, iya khusus. Kalau dibandingkan konvensional, sebetulnya tanaman konvensional menggunakan pupuk hidroponik pun bagus. Cuman tidak bisa dipungkiri kalau tanaman hidroponik itu pupuknya sedikit ekspensif. Gitu. Oke, untuk sementara saya lanjut lagi ya untuk presentasinya. Oke Mas Fahmi, Mas Rasmin. Ya. Presentasinya Mas. Ya, dilanjut presentasinya ya. Nah, di sini ada media tanamnya. Media tanam yang paling sering dipakai adalah inilah rock wool. Rock wool sendiri dari batuan vulkanik yang namanya dihancurkan dan diberikan gerakan sentrifugal sehingga dia punya namanya serapan. Daya serap airnya baik. Kalau rock wool susah, kadang-kadang di daerah susah, dan di luar negeri tanda kutip di misalnya di US tidak menggunakan rock wool lagi. Di sini menggunakan namanya kokopit. Kokopit sendiri itu dari sabuk kelapa yang dihancurkan. Sabuk kelapa yang dihancurkan, terus namanya direbus supaya zat taninnya, zat racun dari sabuk kelapa itu tidak ada, lalu digunakan sebagai media tanam. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Oke, di sini ada hidroton. Hidroton sendiri ini
seperti tanah liat yang namanya dibentuk bulat-bulat. Posisi gunanya untuk memegang tanaman. Biasanya untuk tanaman buah-buahan menggunakan hidroton ini. Hidroton ini bisa diganti dengan pecahan genteng, batu bata. Jadi tidak perlu harus hidroton karena bahan bakunya pun sama. Pecahan genteng yang bukan yang cor-coran ya, tapi genteng tanah. Lanjut, Mas. Selanjutnya bahan bakunya untuk media tanam. Udah muncul, belum muncul, Mas Rasmin? Ya, sekam bakar. Nah, sekam bakar ini juga dibutuhkan buat untuk tanaman hidroponik. Untuk bercocok tanam hidroponik bisa dipakai tepatnya karena sekam bakar biasanya untuk namanya menyetabilkan pH air. Nah, jadi di antara 4 ini masih banyak namanya bahan-bahan media tanam yang bisa digunakan seperti spons. Intinya tidak menggunakan tanah. Seperti yang dipakai oleh seperti kokopit. Kokopit sendiri itu posisinya untuk namanya mengikat air terlebih dahulu. Jadi menyimpan air. Kayak misalnya hidroton itu sendiri memegang tanaman supaya tidak rubuh. Kalau misalnya terlalu tinggi, dia tidak rubuh. Terus untuk namanya sekam bakar, di sini adalah untuk supaya si akar tetap ada rongga di bawahnya. Jadi kayak akan oksigen untuk akarnya. Terkadang digunakan media tanam dicampur antara sekam bakar sama kokopit, yaitu 2:1. Si kokopitnya 2, sekam bakarnya 1. Kokopitnya untuk menyimpan air, sedangkan sekam bakarnya untuk supaya tetap tidak terlalu rapat. Karena kokopit kalau sudah terlalu sering basah, dia akan merapat. Jadi tidak ada nanti rongganya. Makanya dibilang sembako biasanya. Oke, dilanjut, Mas. Slide selanjutnya, Mas. Ya. Nah, ini yang tadi saya mencoba menjawab terkait soal mana nih ya tadi. Oh, ini pupuk khusus dari Mas Fahmi Ahmad. Mas Fahmi Ahmad, ya pupuk khususnya di sini ada unsur makro. Di sini sama satu lagi, Mas, unsur mikro. Nah, unsur makro itu unsur yang dibutuhkan banyak untuk tanaman. Di sini totally ada sekitar 16 unsur. 16 unsur sendiri, masing-masing unsur ini dibutuhkan untuk tanaman. Apakah harus menggunakan pupuk hidroponik, tanda kutip di sini adalah AB mix? Tidak, Mas. Cuman kalau hidroponik sudah terukur tiap tanaman membutuhkan pupuk yang berbeda-beda. Salah satu contoh untuk kangkung, kita bicara kangkung. Saya pengen kangkung saya sedikit crunchy. Sedikit crunchy berarti kita mesti unsur K yang kita tambahkan, kalium. Biasa menggunakan KNO3. Nah, si kalium sendiri ini kalau misalnya di tanah sulit kita untuk mencarinya kalium aja. Nah, kalau di tanah itu di konvensional itu biasanya menggunakan air kencing kelinci sama pelepah pisang. Nah, teman butuh waktu lagi untuk namanya supaya si pelepah pisang dan urin kelinci itu menjadi unsur K yang baik. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan AB mix, cukup dengan tambahin sesuai dengan kadarnya dan cukup ditambahkan misalnya, tanaman saya ini kurang manis, berarti tambahkan sulfur. Seperti itu. Contoh nih, salak pondoh di mana? Di Jogja, di Sleman, dibandingkan salak pondoh di Cianjur, sama-sama salak pondoh, cuman rasanya berbeda karena ada unsur S-nya yang berbeda. Kenapa? Sulfur itu dari Gunung Merapi kalau di sana. Di Jogja, kalau misalnya di mana? Di Cianjur, itu beda lagi sulfurnya. Seperti itu contohnya. Nah, kalau unsur mikro sendiri ini ada mangan, Cu, boron, terus Fe itu besi, ada Cl, ada Zn. Nah, kalau bicara soal boron, B itu juga dibutuhkan buat tanaman. Karena seandainya tanaman itu seperti musim hujan saat ini, misalnya teman-teman di sini punya namanya pohon belimbing. Nah, pohon belimbing itu baru berbunga sedikit, udah rontok. Sedangkan yang dibutuhkan itu adalah bunga dulu baru jadi buah, kan? Nah, kalau misalnya di hidroponik, kita takar sesuai dengan kebutuhannya dan saat momennya. Jadi kita tinggal tambahkan boron aja. Cuman kalau misalnya di konvensional agak sulit. Biasanya sih ada sih bahan alternatif. Nah, kalau di konvensional,
Selain menggunakan AB mix juga bisa, juga menggunakan POC, pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair itu menarik karena butuh fermentasi dulu. Oh ini sorry, Mas Rasmin, saya ada kelewat tadi. Mujah. Nah, Mas, betulkah sumber airnya lebih bagus dari air kolam ikan? Iya. Kalau kolam ikan itu kita butuh namanya proses fermentasi. Karena urin itu amoniak, itu tidak dibutuhkan sama tanaman. Jadi butuh namanya proses fermentasi dulu dari amoniak, kita fermentasi dulu sehingga jadi amonium, yang dimana amonium itu bagus buat tanaman. Nah, si amonium ini kan bicaranya aquaponik ya, bagian dari hidroponik adalah aquaponik. Jadi kalau aquaponik itu tidak 2 yang dipelihara, tapi 3. Yang pertama adalah tanaman, terus ikan, dan yang menarik adalah kita mesti pelihara namanya mikroba. Jadi mikroba ini yang memecah dari amonium menjadi amoniak menjadi amonium. NH4 menjadi NH3. Itu jadinya supaya untuk kebutuhan tanaman pas. Seperti itu. Jadi kalau bagus apa tidak, ya memang saya mesti bicara kalau misalnya bila di head to head antara aquaponik sama hidroponik, tumbuh, ya aquaponik tumbuh, cuman masa tanamnya lebih cepat hidroponik, seperti tadi pertanyaan dari Nugroho Bayu ya. Cukup seperti itu. Dilanjut, Mas. Oh, ini tadi. Ini alat hidroponik, alat yang dibutuhkan dalam hidroponik. pH meter boleh dilanjut. Kurang lebih beginilah bentuk dari pH meter.